Ya, sekali lagi salam sobat muda. Oke, senang sekali boleh bertemu pada hari ini untuk kita sama-sama kembali di dalam ibadah raya kita. Pada hari ini, utama hari ini adalah kita sama-sama HUT PW yang ke-10. Kita bersyukur untuk anugerahnya yang terus memimpin menyertai di dalam kehidupan kita. Baik itu di dalam PW maupun di dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, Tuhan yang menyertai selalu dalam kita bekerja, di dalam kita kuliah, dalam keluarga kita juga. Tuhan yang terus memberkati kehidupan kita. Mari kita yang merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengundang kita sama-sama berdiri, teman-teman. Mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita ingat segala kebaikan Tuhan. Ketika kita sama-sama menyadari, kita ada di sini bukan karena kuat gagah kita, tapi karena anugerah Tuhan semata. Mari kita sama-sama mulai mengawali ibadah kita pada siang ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur 21 ayat yang ke-14. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu, kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaanmu. Ya Tuhan, Kau sungguh indah, Kau sungguh luar biasa, oleh sebab itu kami mau agungkan Engkau Tuhan. Mari teman-teman kita mau angkat pujian ini dengan hati yang kagum akan kebesaran Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia karena hanya Dia yang layak untuk menerimanya. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name.
Teman-teman, kita mau ambil waktu pribadi sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan terlepas dari apapun yang kita alami selama seminggu ini, teman-teman. Karena kita mau bersyukur bukan cuma karena keadaannya aja, tapi karena cinta kita sama Tuhan. Ambil waktu ini, teman-teman. Kita juga mau mengakui, kita mau jujur sama Tuhan akan setiap dosa yang udah kita perbuat. Karena seringkali kita tahu kita salah, tapi kita tetap lakuin, teman-teman. Kita mau memohon ampun kepada Tuhan, supaya kita boleh dilayakan di tempat kudus-Nya. Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin, biarlah Engkau yang menuntun ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya, ya Tuhan. Biarlah hati kami boleh tertuju padamu, ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu buat kami semua, Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Masih dengan sikap bergiat diri, bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan dalam sepanjang abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dimulai dari judulnya terlebih dahulu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari yang tinggi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Boleh disapa dulu teman kiri kanan depan belakangnya. Teman-teman, kalau kalian lihat di sini nih ada balon-balon ya, bertepatan sama hari ini teman-teman, kita mau merayakan HUT PW yang ke-10. Yeay. Kalau misalnya komunitas ini sama kita semua yang ada di sini bisa ada sampai sekarang, Tuhan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan, teman-teman. Semuanya karena pemberian Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, kita sekarang mau puji Tuhan kita mau sukacita menyanyi buat Tuhan kita dengan anugerah-Mu. Karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku.
Silakan duduk kembali. Kita mau membuka Alkitab kita dari Mazmur ayat yang ke-13 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Mazmur ayat ke-13 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Kita mau baca secara bergantian. Ayat yang ganjil aku bacain dulu, ayat yang genap teman-teman boleh bacain, dan begitu seterusnya sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 13 ayat yang pertama. Doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Amin, demikianlah firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, aku mau ajak kita untuk angkat satu pujian, di mana pujian ini menyatakan kalau apapun masa yang kita alami teman-teman, kita bisa bertahan sampai sekarang ini itu karena kemurahan Tuhan, karena berkatnya Tuhan. Dan sama seperti PW Tuhan udah menyertai PW sampai yang ke-10 tahun ini, dan bahkan melewati masa pandemi pun Tuhan masih menyertai dan menyatakan anugerahnya di dalam hidup kita. Dan Tuhan yang sama juga akan menyertai dan menyatakan anugerahnya dalam hidup kita teman-teman. Kita mau angkat pujian ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau ulang pujian ini dari awal dengan hati yang lebih sungguh lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Silakan. Terima kasih karena Engkau Allah kami yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih kami ada itu semua karena anugerah-Mu. Kami boleh menikmati apapun dalam hidup ini karena kasih karunia-Mu bagi kami ya Allah di dalam Yesus Tuhan. Kami bersyukur di dalam ibadah siang ini Tuhan menyatukan kami untuk sama-sama merayakan Allah kami yang telah memimpin dan terus memimpin hidup kami, termasuk juga komunitas kaum muda di GKJ Sunter ini yang 10 tahun Tuhan pimpin dan sertai. Kami percaya Engkau akan terus memimpin. Kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, Roh Tuhan menguasai kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk rekan-rekan. Selamat siang, shalom untuk kita semuanya. Mari kita melihat bagian firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, satu bagian yang tidak asing bagi kita semuanya. Saya bacakan untuk kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, rekan muda yang dikasihi Tuhan, renungan kita diberi judul Berjalan dalam Anugerah-Nya. Ya, kita menyadari bahwa sepanjang pandemi ini Tuhan itu luar biasa menyertai perjalanan kita ya. Kita bisa ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah perkasa kita. Dari bagian firman Tuhan ini kita akan merenungkan bagaimana di tengah-tengah menghadapi tantangan, kesulitan sekalipun kita tetap bisa melihat semuanya itu dari Allah kita yang begitu mengasihi kita, rekan-rekan. Ketika tema ini diberikan, maka dalam perenungan saya memberikan satu penjelasan. Berjalan dalam anugerah Tuhan adalah artinya menjalani berbagai keadaan hidup, ya, apapun itu, baik suka duka, sakit sehat, ya, menyenangkan atau tidak, dengan tetap kita memandang dari anugerah Tuhan. Anugerahnya ini saya berikan satu penjelasan lagi, ya, yang berkaitan dengan firman Tuhan. Iman, ya, karena kita dapat iman itu karena anugerah Tuhan. Pengharapan, ya, kita bisa berharap kepada Tuhan itu juga karena anugerah Tuhan. Sehingga dari dalam hati kita lahirlah nyanyian baru, puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan Allah kita. Kalau kita perhatikan latar belakang dari kitab Habakuk ini jelas sekali. Ini adalah seorang nabi Tuhan yang awalnya banyak pertanyaan. Kenapa dia bertanya? Karena dia melihat kenapa Tuhan mengizinkan umat pilihannya mengalami penganiayaan, penindasan dari bangsa Kasdim atau bangsa Babilonia yang notabene bukan orang yang takut akan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan ketidakadilan ini terjadi di tengah-tengah umatnya sendiri? Ya, kalau kita perhatikan dari pasal 1 penuh dengan pertanyaan dari dua sisi. Pertanyaan tentang kenapa Yehuda harus mengalami ketidakadilan dan kenapa bangsa yang tidak takut akan Tuhan itu yang dipakai Tuhan untuk mengadili bangsa Tuhan itu sendiri, rekan-rekan. Ada pertanyaan-pertanyaan dan akibat dari penindasan yang dilakukan oleh bangsa Babel itu berdampak buruk kepada orang Yehuda, yaitu mereka mengalami yang namanya krisis pangan, krisis sosial, bahkan krisis iman begitu. Karena raja-raja yang memimpin Yehuda pada zaman Nabi Habakuk ini juga raja yang tidak takut akan Tuhan. Nah, jadi ada krisis, ada kesulitan yang dialami, tapi bagaimana Nabi Tuhan ini melihat dari anugerah Tuhan. Maka nanti kalau kita lihat di pasal kedua, Tuhan menjawab pertanyaan Nabi Habakuk dan dia terpesona melihat jawaban Tuhan, ada maksud Tuhan di balik itu semua. Dan nanti kita lihat di pasal ketiga ini Nabi Habakuk menuliskan mazmur begitu ya, atau semacam puji-pujian, doa kemenangan, doa dari orang yang telah mengalami pembaruan dari Tuhan. Sehingga lahirlah pasal yang ketiga ini sebagai ungkapan kekaguman Nabi Habakuk kepada Tuhan. Ya, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan,
Sekali lagi dalam hidup kita ada tantangan, ada krisis yang terjadi. Kita nggak bisa pungkiri setiap kita ada persoalan hidup. Tapi bagaimana kita menghadapinya dari anugerah Tuhan, melihatnya. Sehingga kita akan tetap bersyukur, memuji-muji Tuhan. Nah, mari satu persatu kita akan perhatikan. Orang yang berjalan dalam anugerah Tuhan adalah orang yang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, kalau kita perhatikan dari ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-15, di sana Nabi Habakuk menekankan tentang bagaimana Tuhan itu menyatakan kehebatan yang luar biasa kepada umatnya dari zaman dahulu kala ya. Nah, boleh sambil saya jalan-jalan ya, biar gak terlalu tegang banget di mimbar ini gitu ya. Nah, di ayat yang kedua sampai ayat 15 itu jelas sekali Nabi Habakuk itu sedang menekankan tentang apa yang Allah lakukan kepada umatnya di masa lampau, rekan-rekan. Jadi kalau kita mau berjalan dalam anugerah Tuhan, selalu ada kaitannya dengan firman Tuhan. Kita nggak bisa bilang begini, Tuhan aku mau anugerahmu tapi nggak mau firmanmu. Nggak bisa begitu rekan-rekan, karena salah satu anugerah Tuhan itu ya firman-Nya. Bisa kita pahami ya. Kita mau anugerahnya apa? Anugerahnya kalau masalah kita langsung dikasih jawaban, baru kita bilang itu anugerah Tuhan. Ya itu juga bagian dari anugerah Tuhan. Tetapi kalau kita kembali ke Alkitab, anugerah Tuhan itu selalu berkaitan dengan firman Tuhan, rekan-rekan. Jadi jangan buru-buru kita langsung minta jawabannya, tapi kita nggak mau diterangi firman Tuhan. Dan nggak mau menganggap bahwa firman Tuhan itu anugerah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dalam bagian ini, Nabi Habakuk itu mengingatkan kepada para pembaca termasuk kepada kita, bahwa kalau kita mau berjalan dalam anugerah Tuhan, maka renungkanlah firman Tuhan itu. Ya, kalau kita lihat di ayat kedua sampai 15, teman-teman nanti teman-teman baca, itu kaya sekali dengan nuansa apa yang Allah lakukan kepada umatnya di zaman lalu. Ya, ketika Israel itu harus keluar dari perbudakan, ketemu dengan bangsa-bangsa lain, bagaimana tangan Tuhan menyertai dan menyelamatkan mereka. Bangsa Tuhan ini tidak pernah ditinggalkan, dibiarkan oleh Tuhan itu, tapi mereka terus dikuatkan, dimampukan untuk menjalani kehidupan mereka, rekan-rekan. Dan itu semua tercatatkan dalam firman Tuhan. Kalau teman-teman baca kitab Mazmur, kaya sekali juga dengan nuansa apa yang Allah lakukan kepada umatnya dari zaman ke zaman. Dan itu tercatatkan dalam firman Tuhan. Nah, sebagai kaum muda, kekuatan kita itu ada pada Tuhan dan firman-Nya. Dan kita harus syukuri kalau Tuhan itu selalu memberikan kita firman. Itu anugerah yang luar biasa. Kekuatan komunitas kita di tempat ini apa kalau bukan Tuhan dan firman-Nya? Ya, itu yang menjadi pegangan kita dalam membangun persekutuan juga di antara kita kaum muda. Kita bersyukur 10 tahun ya PW. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kenapa kita masih bisa bersatu? Karena Tuhan dan ada firman. Kenapa setiap kali kita persekutuan, setiap kali kita ibadah ada firman, bukan? Karena itu yang menyatukan kita, firman Tuhan. Supaya setiap kita yang berbeda ini bisa disatukan oleh firman Tuhan. Sehingga setiap kita bukan lagi ego masing-masing yang dipertahankan, maunya masing-masing. Bukan siapa paling benar, paling baik begitu ya, siapa yang harus lebih didengarkan, enggak begitu. Tapi dengan adanya firman Tuhan kita jadi bisa menerima satu dengan yang lainnya. Mohon maaf ya saya jalan-jalan. Begitu biar enggak terlalu deg-degan kaki saya di sini. Kakinya yang deg-degan ya. Bukan jantungnya gitu. Nah, jadi itu rekan-rekan, anugerah Tuhan itu sekali lagi kalau kita lihat dari kitab ini bicara tentang firman dulu. Nabi Habakuk tidak melupakan firman Tuhan. Makanya di dalam doa penghormatan dia kepada Tuhan di pasal 3 ini, dia mulai dulu dengan kisah-kisah apa yang Allah lakukan. Nah, firman Tuhan itu selalu identik dengan perbuatan Tuhan, teman-teman. Apa yang dia lakukan kepada umatnya dari zaman ke zaman. Tuhan yang mengasihi, Tuhan menyertai, menyelamatkan, Tuhan yang menegur, Tuhan yang mendisiplinkan, Tuhan yang memurnikan umatnya. Ya, itu dicatatkan semua dalam Alkitab firman Allah. Nah, dalam hidup kita saat ini, kalau kita bilang aku berjalan dalam anugerah Tuhan, maka yang paling mendasar adalah kita itu mau berjalan dalam firman Tuhan. Kita itu selalu diberikan firman Tuhan. Teman-teman, satu kali pendeta Elisa waktu itu khotbah, dia bilang begini, ciri khas orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Dia akan berikan waktunya untuk merenungkan tindakan-tindakan Tuhan dalam hidupnya melalui firman Tuhan yang tertulis.
Dan dia mohon kekuatan dari Tuhan untuk bisa menghidupi itu. Ya kita tahu bahwa dalam menaati firman Tuhan kadangkala kita berhasil, kadangkala enggak ya. Tapi bukan berarti kalau kita kalau kita gagal menaati firman Tuhan, ya sudahlah saya enggak mau lagi taat firman Tuhan. Enggak. Terus berjuang, terus berjuang. Ciri khas orang yang mencintai Tuhan adalah mereka terus mau berjuang, merenungkan tindakan Tuhan lewat firman dan menaatinya. Rekan yang dikasihi Tuhan, kalau kita bilang aku berjalan dalam anugerah Tuhan, maka renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Renungkan dalam hidup kita masing-masing, rekan-rekan. Itu sangat penting sekali karena apa? Dari firman Tuhan itulah kita jadi tahu prinsip kerajaan Allah, nilai kerajaan Allah yang harus saya hidupi di dalam kehidupan saya sehari-hari, entah sebagai pelajar, pekerja, pelayan Tuhan, dan itu akan mempengaruhi komunitas kita. Percayalah dengan firman Tuhan yang kita hidupi rekan-rekan, setiap kita mau menghidupi firman Tuhan, itu akan menguatkan komunitas kita. Bukankah itu yang terjadi kepada jemaat mula-mula ketika mereka bersatu dalam firman Tuhan, kesatuan mereka itu luar biasa dan menjadi kesaksian tentunya ya. Nah, merenungkan tindakan-tindakan Allah yang tertuang dalam firman-Nya adalah tindakan pertama-tama untuk menolong kita, pikiran, perasaan kita yang sedang gelisah mungkin karena ada banyak persoalan, cemas, takut, khawatir, agar dapat ditenangkan. Tadi saya lewat dari Wisma Atlet ya, bersama Pak Supir. Pak Supir juga mantan penghuni Wisma Atlet. Jadi kami ini atlet-atlet dari Wisma Atlet gitu ya. Saya juga dulu mantan. Ada di sini mantan dari Wisma Atlet? Ada? Aduh puji Tuhan lah ya, nggak ada ya. Ya, nggak ada ya? Ada ya, ya. Salam ya. Ya kita sama-sama atlet begitu ya, atlet dari Wisma Atlet. Tadi kita lewat, masih ada nggak ya? Saya tanya. Oh kayaknya udah nggak ada lagi ya, memang udah kosong ya. Zaman saya itu teman-teman luar biasa, banyak banget penghuninya ribuan, sampai saya dia rasanya itu mau mabok melihat banyak orang di Wisma Atlet itu begitu ya. Nah, tapi bersyukur ya dalam perjalanan saya pribadi pun ada ketakutan. Gak mungkin saya bilang saya hamba Tuhan yang selalu berani omong kosong. Berarti saya tidak jujur begitu ya. Alkitab aja mencatat Nabi Elia ketakutan sampai depresi ya. Pemazmur juga ada ketakutannya begitu. Nah, Habakuk juga mengalami kegelisahan, kekhawatiran dalam dirinya. Jadi kalau dibilang semua kita itu ada ketakutan, iya, saya pun mengalami itu. Jadi waktu saya di Wisma Atlet itu ada rasa cemas, ada rasa khawatir, numpuklah semua rekan-rekan. Itu rasanya 13 hari di Wisma Atlet itu udah kayak 13 tahun. Lamanya minta ampun ya, itu menghitung hari. Kok lama sekali sih pagi, kok lama sekali malam begitu ya, sampai susah tidur begitu. Apa yang menjadi kekuatan saya? Lagi-lagi firman Tuhan. Firman Tuhan itu direnungkan, firman Tuhan itu dipelajari. Justru saya bersyukur sekali ya, waktu momen saya di Wisma Atlet banyak, kalau bahasa orang Jawa, ngendon. Ngendon itu di kamar terus gitu ya, banyak di kamar terus untuk apa? Baca firman. Baca buku-buku rohani, itu ibaratnya kayak gua yang indah bagi saya. Jadi saya bisa banyak merefleksikan diri saya di hadapan Tuhan begitu. Dan penghiburan saya adalah firman Tuhan. Dan Tuhan itu luar biasa baiknya. Makanya teman-teman hargailah firman yang sudah diberikan. Kalau bilang aku mau berjalan dalam anugerah Tuhan, Anda dan saya jangan pernah melupakan firman. Firman itu sangat-sangat penting sekali rekan-rekan. Karena kita hidup tanpa firman Tuhan itu rasanya kayak zombie gitu. Itu kayak mayat yang berjalan. Firman Tuhan itu kekuatan kita untuk bisa menjalani kehidupan ini. Kita bersyukur hari ini adalah hari reformasi. Besok sih sebenarnya. 31 Oktober 1517 itu kan reformasi pertama oleh Bapak reformator kita Martin Luther. Tadi di Kartini sempat disinggung tentang reformasi dan tadi kaum remaja itu bikin mading-mading tentang tokoh reformator begitu ya. Salah satu kelompok itu membahas Martin Luther waktu presentasi ke kami, saya jadi jurinya sama pendeta Elisa. Waktu presentasi saya tanya, apa yang kalian pelajari dari para bapak reformator ini? Keberanian mereka, kecintaan pada firman Tuhan. Puji Tuhan, jadi kaum muda harus cinta firman Tuhan, jangan sombong. Jangan merasa dirimu hebat tanpa Tuhan, tanpa firman. Karena kekuatan kita di dalam Tuhan dan firman-Nya. Lagi-lagi ya teman-teman, ini menjadi catatan bagi kita. PW terus berjalan. Berjalannya bersama Tuhan dengan firman atau dengan kekuatan kita sendiri.
teman-teman yang bisa menjawab. Kalau bersama Tuhan dan firman, percayalah komunitas ini akan semakin kuat dan jadi berkat. Ya, kalau kita perhatikan teman-teman, ini timeline, gak bisa kelihatan secara detail ya karena kecil-kecil. Kalau kita perhatikan tema sinode kita dari Januari sampai Desember ini luar biasa bagus-bagus temanya ya, begitu ya. Tema tahunan kita ini kan tentang nyanyian baru, puji-pujian kepada Tuhan. Kalau kita renungkan teman-teman dari Januari aja sampai Desember, 1 tahun kita itu sedang membicarakan firman Tuhan loh. Kalau teman-teman baca di ayat yang ke pasal 3 ayatnya yang ke-2, dikatakan hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Lintasan tahun 2 kali disebutkan oleh Nabi Habakuk. Tahu nggak artinya teman-teman lintasan tahun itu? Artinya dari tahun ke tahun Tuhan ingatkanlah umatmu akan tindakanmu, akan kebenaran firman-Mu. Bayangkan gereja kita itu dikasih Tuhan otoritas untuk mengingatkan, mengajarkan kita firman Tuhan dari tahun ke tahun. Dan tahun ini kita bicara tentang nyanyian baru, puji-pujian kepada Tuhan. Dari Januari kita bicara apa, Februari bicara apa, Maret sampai kita sekarang bulan Oktober ya. Teman-teman ya bicara tentang pembaruan. Besok November kita bicara tentang pemeliharaan, kalau nggak salah Desember bicara tentang penyempurnaan. Luar biasa sekali bukan? Semuanya bicara tentang firman Tuhan. Artinya kita sadar bahwa firman Tuhan itu sangat penting dan gak bisa kita bilang gak penting. Jadi renungkanlah ya media penuntun saat teduh yang sudah dibuatkan oleh sinode, Anda gunakan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan memang tidak cukup direnungkan, bertekunlah untuk berjuang menaati firman Tuhan. Hidup Anda, komunitas kita akan menjadi kesaksian yang indah di hadapan Tuhan. Yang kedua teman-teman, kalau dibilang aku mau berjalan dalam anugerah Tuhan, maka kita bicara mengimani Tuhan. Kita lihat ayat 18. Ayat 17 itu kan satu keadaan yang digambarkan oleh Habakuk. Kalau sampai nggak ada pohon anggur, pohon ara, pohon zaitun, artinya krisis pangan sekalipun akibat bangsa Yehuda atau kerajaan Yehuda ditindas oleh bangsa Babel. Bangsa Babel itu jahat banget rekan-rekan. Jahat banget, sama jahatnya kayak bangsa Asyur. Jadi mereka nggak peduli kelaparan terjadi di negara-negara jajahan mereka, nggak peduli. Yang penting mereka makmur aja begitu, kejam sekali. Sampai Nabi Habakuk bilang, kalaupun terjadi krisis pangan, krisis apa aja, banyak sekali krisis yang terjadi, termasuk imoralitas luar biasa banyaknya terjadi di Yehuda waktu itu akibat raja-raja mereka tidak takut akan Tuhan. Tapi seorang Nabi Habakuk ini akhirnya dia sampai kepada satu keputusan tetap mengimani Tuhan. Ayat 18 dicatatkan 2 kali frasa di dalam. Di dalam Tuhan kekuatanku, di dalam Allah keselamatanku, di dalam. Nah ini menunjukkan apa teman-teman? Ini menunjukkan kepada keimanan. Nah saya kalau bicara tentang iman teman-teman, seringkali kan kita bilang iman itu percaya. Cuman percaya ya. Kalau saya tanya ke teman-teman, apa sih arti iman? Teman-teman pasti akan bilang, iman itu ya percaya. Percaya itu apa? Ya iman. Iman itu apa? Ya percaya. Percaya itu apa? Iman. Bolak-balik begitu ya. Nah, teman-teman kalau ditanya iman itu apa? Sederhananya 2 hal ini. Iman itu bicara tentang kita percaya kepada Allah, kekuatan, keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Tapi kita tidak hanya percaya, tapi kita masuk ke poin yang kedua. Kita mempercayakan. Nah banyak, iblis percaya nggak bahwa Yesus itu anak Allah? Percaya, tapi dia nggak mempercayakan dirinya kepada Yesus anak Allah kan? Setan-setan aja tahu kok kalau Yesus itu luar biasa hebat, tapi mereka tidak mempercayakan. Makanya mereka tidak beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di luar sana banyak kok orang yang percaya Yesus itu mungkin Tuhan, tapi belum tentu mereka orang yang beriman. Karena apa? Nggak sampai mempercayakan, menyerahkan seluruh hidupnya untuk dikontrol, dikuasai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang Kristen juga harus mengerti bagian ini. Kalau kita beriman, artinya kita percaya Yesus Tuhan, tetapi tidak cukup percaya, kita sampai menyerahkan seluruh hidup kita dikendalikan oleh Dia. Dikuasai oleh Dia. Barulah kita mengerti menjadi murid Kristus yang radikal, teman-teman. Kalau nggak mempercayakan seluruh hidup di dalam Tuhan, berarti kita yang masih kontrol hidup kita. Kita yang jadi tuannya, kita yang jadi penguasanya. Akan susah kita mengenal Tuhan. Kita nggak akan bisa jadi murid yang radikal.
Beberapa buku yang saya baca tentang pemuridan, tentang kemuridan, selalu bicara tentang keradikalan. Keradikalan itu dimulai dari iman yang sampai menyerahkan seluruh hidup dari yang terkecil dalam hidup kita ini, serahkan sepenuhnya di dalam Tuhan. Sampai sebegitunya loh. Oh ya, sampai sebegitunya. Iya, itulah iman. Makanya banyak orang yang akhirnya sulit untuk mengikuti Yesus. Karena apa? Disuruh menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus. Yesus sekarang jadi pengontrolnya, pengendalinya, Tuhannya. Bukan lagi diri sendiri. Makanya banyak yang meninggalkan Yesus. Enggak siap. Karena untuk itu kita harus menyangkali diri kita yang lama kan. Keegoan kita, keakuan kita yang selama ini kita jadi pengendalinya, jadi master dalam hidup kita. Kali ini kita harus serahkan di dalam Yesus. Itu sesuatu yang berat bagi kita. Bertentangan sekali dengan kedagingan kita, bukan? Tapi kalau kita lakukan, berarti kita adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang sampai menyerahkan seluruh hidupnya di dalam satu nama. Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai penguasa, pengendali hidupnya. Habakuk sampai di level itu teman-teman. Dia sampai menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, di dalam Allah. Bukan dia, tetapi Allah itu sendiri. Makanya gak heran. Apapun yang terjadi di sekitar dia, itu tidak mempengaruhi relasinya dengan Tuhan. Kepercayaannya kepada Tuhan. Entah aku besok mati kelaparan pun, aku tetap serahkan hidupku di dalam Tuhan. Ingat kata Ayub, kalaupun aku dibunuh oleh Tuhan, aku tetap percaya kepada dia. Itu level iman yang udah sampai berserah teman-teman. Pemazmur juga begitu. Rasul Paulus juga begitu. Rasul Petrus juga begitu. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang sudah sampai aku mati karena kelaparan, mati dibunuh, mati diapain, udah aku udah berserah. Karena aku tahu Tuhanku itulah Tuhanku. Dan aku akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Udah sampai di level itu teman-teman. Jadi kalau kita mau bilang aku berjalan dalam anugerah Tuhan, maka Anda dan saya harus siap untuk berjalan dalam level iman yang sampai menyerahkan apapun ke dalam tangan Tuhan. Ya. Apa perbedaan, ini saya senang sekali dengan tulisan John Piper. Ya. Apa perbedaan Paman Sam dengan Tuhan Yesus? Ya di bukunya Brothers We Are Not Professional, dia tuliskan ini. Paman Sam itu akan merekrut pekerja dari orang-orang yang cakap, sehat, kuat, pintar. Ini ala dunia banget ya. Kalau kita bekerja untuk perusahaan gak mungkin dong cari yang sakit-sakitan, yang lemah begitu. Tetapi Tuhan Yesus justru dia merekrut orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang hancur, orang-orang yang terbuang, termarginalkan. Coba deh, teman-teman, Anda lihat pemuridan pertama itu di mana terjadi? Di Galilea, bukan di Yerusalem. Galilea itu tempat orang-orang yang dianggap udik, bodoh, ndeso, kira-kira begitu ya. Tapi justru pemuridan terjadi pertama-tama justru di kalangan itu. Bukan di kalangan Yerusalem orang-orang yang terkenal pintar, cendekiawan, orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpelajar. Enggak. Justru di utara, di tempat orang-orang yang terbuang, rekan-rekan. Di tempat orang-orang yang gak punya guru yang mau mengajari mereka. Gamaliel, Hillel, Shamaliel. Itu orang-orang yang luar biasa pintarnya dan itu guru-guru orang Yahudi. Itu gak akan pernah merekrut murid-murid dari utara, teman-teman. Seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, gak akan pernah direkrut. Karena apa? Orang-orang bodoh. Orang-orang yang gak lulus sekolahnya, kira-kira begitu ya. Bukan orang-orang yang pintar. Tapi guru kita yang agung, Raja kita, Tuhan kita justru merekrutnya orang-orang yang kayak gini. Beda banget kan ya cara dunia dengan cara kerajaan Allah. Prinsipnya berbeda sekali. Nah, ternyata kenapa Tuhan kita itu mencari orang yang lemah, hancur, hati begitu ya. Orang-orang yang benar-benar dibuang. Karena orang-orang ini yang paling mudah untuk dibentuk. Orang-orang ini yang mudah memberikan hatinya untuk percaya dan menyerahkan seluruh hidup di dalam Tuhan. Orang-orang yang udah siap Tuhan kendalikan aku, Tuhan pimpinlah aku, tuntunlah aku berserah, aku mengabdi penuh padamu. Orang-orang seperti ini paling mudah untuk menjadikan Yesus Tuhan dalam hidup mereka. Dan orang-orang seperti ini yang mudah untuk beriman penuh kepada Yesus. Kalau orang-orang yang, bukan berarti orang-orang pintar gak direkrut Tuhan ya. Tuhan juga rekrut orang pintar, salah satunya Paulus gitu ya. Tetapi Paulus pun menjadi orang yang hancur hati di hadapan Tuhan. Orang yang lemah, orang yang mengakui kelemahan dia. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kalau kita berjalan dalam anugerah Tuhan, ingat
Kita diberi iman. Dan iman itu digunakan untuk apa? Menyerahkan seluruh hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Bukan lagi kita pengendalinya, tetapi Tuhanlah pengendali hidup kita. Ini akan membuat hidup Anda berbeda sekali. Ya, Anda menjadi orang yang beriman bukan pada saat Anda butuh jalan keluar dari setiap permasalahan hidup. Anda menjadi orang yang beriman karena Anda selalu membutuhkan Tuhan sebagai penuntun jalan hidup Anda. Termasuk untuk komunitas kita. Dimulai dari apa? Biasanya tindakan orang yang beriman itu selalu mencari Tuhan. Mencari wajahnya, mencari firman Tuhan. Karena tanpa itu dia tahu bahwa dia akan keliru, dia akan tersesat. Dan dia butuh Tuhan, dia butuh firman Tuhan. Sebagai bentuk keberserahan penuh hidupnya di dalam Tuhan. Dan di bagian yang terakhir teman-teman, orang yang berjalan dalam anugerah Tuhan adalah orang yang memiliki pengharapan kekal. Kita lihat ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Teman-teman, kalau Anda melihat rusa di daerah Palestina itu ada, ini sebenarnya rusanya rusa betina ya. Itu kalau wilayah Palestina itu, mohon maaf ya, dia nggak mau disinggung Palestina, takut nanti ada yang tersinggung gitu ya. Nah, teman-teman, kalau wilayah di Timur Tengah sana kan banyak bukit-bukit ya, bukit-bukit seperti itu. Pak Bobi yang udah pernah ke sana ya Pak ya, itu kan bukit semua begitu. Dan rusa di sana itu memang kalau kalau diserang predator dia akan naik ke atas, ya, dia akan naik ke atas dan dia itu lompat, bisa lompat. Kakinya kan cungkring gitu ya, kurus, cantik ya gitu ya rusa itu. Wah itu bisa ya. Kuat sekali loh cengkeramannya untuk dia bisa naik dari satu bagian ke bagian yang lebih di atas begitu. Dan ternyata waktu dikatakan ke bukit-bukitku, terjemahan tepatnya teman-teman, ke bukit-bukitku yang tinggi. Artinya ini ke bukit-bukit yang semakin tinggi dan sampai puncak. Itu maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar bukit-bukit, tapi kan dia naik berjejak-jejak, lompat sampai ke puncak. Nah ternyata ini berkaitan dengan pengharapan kekal, rekan-rekan. Hebatnya Nabi Habakuk itu melihat apa yang terjadi di sekeliling dia, entah itu krisis, kesusahan dan apapun, itu dari pengharapan kekal, teman-teman. Makanya dia jadi kuat. Dia selalu merenungkan firman, dia berserah pada Tuhan, dan dia dapat pengharapan kekal dari Tuhan, dan itu yang menjadi kekuatan dia menjalani kehidupannya, termasuk ngadapin krisis sekalipun, ngadapin hal-hal yang sulit sekalipun, karena dia sadar bahwa hidupnya itu bukan hanya di saat ini aja, tapi dia yang akan datang. Pengharapan kekal itu, di tempat yang tertinggi itu, rekan-rekan, topnya, dan itu bicara pengharapan yang akan datang. Nah, kerap kali dalam hidup kita kan, setiap kali ada masalah kita lebih fokus ke masalahnya ya teman-teman ya. Selalu fokusnya apa yang terjadi di depan kita. Ya itu nggak bisa dipungkiri, manusiawi sekali. Saya pun kadang begitu teman-teman. Tapi apa yang menjadi penghiburan kita anak-anak Tuhan, yaitu pengharapan kekal. Bahwa penderitaan, kesusahan, krisis yang kita alami saat ini itu nggak sebanding dengan kemuliaan kekal nanti. Pengharapan kekal yang Tuhan sediakan kepada kita itu loh. Dan itu menjadi kekuatan kita tersendiri teman-teman, menjalani kehidupan kita ini. Ya saya selalu ajarkan kepada anak-anak kami, menjalani hidup itu lihat ke yang akan datang. Tadi malam saya tanya anak pertama saya, nak, kalau kamu lagi susah, menderita, apa yang menjadi penghiburanmu? Kita diberikan pengharapan kekal Papa. Apa itu? Langit bumi baru. Di The New City Catechism, teman-teman, The New City Catechism, ini merupakan katekismus yang dipadukan dari Katekismus Heidelberg sama Westminster Confession Faith. Ya dipadukan, dan Timothy Keller salah satu teolog masa kini ya, dia menggunakan ini, bagus banget, The New City Catechism. Pertanyaan pertama di dalam katekismus itu ditanyakan gini, apakah satu-satunya pengharapan kita dalam kehidupan dan kematian? Jawabannya adalah bahwa kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi tubuh dan jiwa kita adalah milik Allah, milik Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita.
Ini pengharapan kekal. Kami ajarkan ini kepada anak-anak kami. Setiap kali ada kesempatan saya tanya, apakah pengharapan satu-satunya hidup kita dalam kehidupan maupun kematian? Anak-anak jawab, bahwa kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi tubuh dan jiwa kita adalah milik Allah dan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Jadi dengan ini mereka yakin nanti dalam hidup ini ada kesusahan, ada penderitaan, bahkan sampai kematian di depan mata kita. Kita udah percaya hidup kita itu seterusnya ada di dalam kehidupan yang akan datang. Itulah pengharapan kekal. Jadi waktu menghadapi kesusahan, lihat ada kehidupan yang akan datang. Itu memberi penghiburan tersendiri teman-teman. Memberikan sukacita tersendiri. Bagi teman-teman yang pernah mengalami penderitaan, kesusahan, krisis dalam hidup Anda. Dan kadangkala Tuhan memberikan Anda penghiburan lewat mengingatkan kita, lihat nak, masa yang akan datang. Kehidupanmu yang kekal, kamu tidak lagi menderita, hidupmu sukacita, kamu nanti akan makan dari buah pohon kehidupan bersama orang-orang percaya. Dan kau di sana menjadi raja bersama dengan Kristus Sang Raja, memerintah di langit bumi baru. Itu akan mendatangkan sukacita tersendiri teman-teman. Percayalah, itu yang sudah dimiliki oleh orang-orang percaya dari zaman dulu. Bahkan para rasul, para nabi. Sampai Habakuk ini punya pandangan jauh ke depan. Dan itu mendatangkan kekuatan tersendiri dalam menghadapi hidup rekan-rekan. Dan itu bagian anugerah dari Tuhan. Jadi kalau teman-teman, mungkin saat ini kalian gak menderita banget gitu ya. Satu hari nanti kalau penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi, ingat firman Tuhan ini. Ada anugerah Tuhan memberikan kita pengharapan kekal. Dan itu mendatangkan sukacita yang luar biasa. Sukacita yang tak tertandingi, teman-teman ya. Jadi teruslah berjuang, berjalan dalam anugerah Tuhan itu luar biasa. Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik, Kristus Yesus anaknya sudah disediakan bagi kita. Dia sudah memberikan kita firman-Nya, iman, bahkan pengharapan yang akan datang. Gunakan anugerah Tuhan ini dengan rasa syukur, sukacita, dan setiap saat gunakanlah. Anda akan mendapatkan kekuatan tersendiri menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan, terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Engkau memberikan Kristus anak-Mu, pemberian terbaik dari surga bagi kami. Oleh Kristus, Engkau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau memberikan kami firman-firman-Mu yang menerangi langkah-langkah hidup kami supaya kami tidak tersesat. Engkau memberikan kami iman untuk percaya dan menyerahkan seluruh hidup kami di dalam Engkau saja. Ampuni kami yang seringkali menjadikan diri kamilah sebagai Tuhan, pengendali atas hidup ini. Ampuni kami. Kami bersyukur Engkau juga memberikan kami anugerah, pengharapan yang kekal. Meski kami menghadapi rintangan, kesulitan, bahkan penderitaan sekalipun, dengan melihat kepada hidup yang akan datang, itu mendatangkan kekuatan tersendiri bagi kami. Dan kami sangat menantikan kehidupan yang akan datang itu segera tergenapi. Dan kami akan bersama-sama denganmu selama-lamanya ketika Engkau datang kembali untuk memerintah di langit bumi baru ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah ini menjadi nasihat yang menghibur, menguatkan kami kaum muda di tempat ini. 10 tahun ada komunitas pemuda di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan menuntun juga waktu-waktu komunitas ini selalu ada untuk melayani, untuk berbakti kepada Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tempat ini. Dan biarlah melalui komunitas mereka, Kristus ditinggikan, Injil disaksikan, jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan mereka, satukan mereka, untuk selalu membangun komunitas yang memuliakan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk komunitas PW ya. Tuhan Yesus memberkati. Mohon izin saya segera kembali ke Kartini karena ada pembinaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas, boleh maju ke depan. Persembahan hari ini akan diberikan 2 amplop, yang pertama untuk kas dan yang ada amplop untuk persembahan Natal juga. Sambil menjalankan persembahan kita mau nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Boleh bangkit berdiri teman-teman. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Doa persembahan minta kesediaan Cencen untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami dapat berkumpul di sini Tuhan, di HUT PW yang ke-10 Tuhan. Kami telah memberikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati agar persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, mari kita sama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, mari kita sama-sama berdoa untuk dinas kesehatan yang kalau kita sama-sama melihat berita terjadi kasus gangguan ginjal akut terjadi pada anak-anak. Ada kurang lebih 143 yang sudah meninggal. Kita berdoa untuk kasus yang ada untuk pemerintah, Kemenkes, BPOM dalam menangani kasus gangguan ginjal ini. Kiranya mereka yang terkena gejala, yang masih hidup dan pengobatan, Tuhan boleh jamah, untuk Tuhan boleh sembuhkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sama-sama berdoa menyerah dalam tangan. Untuk kejadian yang terjadi sehubungan ada gagal ginjal akut, kami berdoa menyerah dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin menyertai pemerintah secara khusus dalam dinas kesehatan kerjasama dengan BPOM dalam menarik setiap obat-obat yang ada yang diindikasikan untuk menyebabkan untuk gagal ginjal ini ya Tuhan.
semuanya boleh ditarik sehingga tidak lagi ada yang terkena. Dan ketika ada yang terkena, biarlah Tuhan melalui obat-obatan yang telah disediakan ini dapat membantu untuk memberikan pemulihan, kesehatan untuk anak-anak, untuk adik-adik kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan yang menyertai para dokter yang ada. Dan Tuhan juga memberikan kekuatan kepada setiap orang tua yang mendampingi anak-anak mereka. Tuhan memberikan kesehatan juga kepada orang tua mereka Tuhan. Dan untuk orang tua yang kehilangan anak-anaknya, anak-anak yang meninggal, Tuhan juga yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, penyerahan kami. Mari selanjutnya kita sama-sama berdoa untuk kita, untuk generasi muda Indonesia. Dengan semangat Sumpah Pemuda, terus memiliki rasa cinta terhadap NKRI ini, terus memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan bangsa. Dan kita juga bisa berkontribusi sebagai anak-anak muda untuk Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih ketika kami ada dalam masa-masa muda kami Tuhan. Tuhan yang pimpin menyertai dalam kehidupan kami, dalam masa muda kami. Semangat Sumpah Pemuda itu Tuhan tanamkan di dalam jiwa kami, semangat kami ya Tuhan. Untuk kami sama-sama dalam kehidupan masa muda kami yang hanya hidup satu kali ini. Terus sama-sama boleh ada berkontribusi ya Tuhan. Mulai dari skup kami terkecil di gereja, keluarga, bahkan untuk yang skup terbesar untuk negara. Hal-hal yang bisa kami kontribusikan, kami boleh berkontribusi dengan baik ya Tuhan. Ketika kami Tuhan percayakan menjadi pelajar, kami boleh sekolah dengan baik, berkuliah dengan baik. Ketika kami bekerja di lingkungan pekerjaan, Tuhan juga yang memakai kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, penyerahan kami. Haleluya. Amin. Mari selanjutnya kita berdoa untuk pergumulan setiap jemaat, terutama secara khusus teman-teman, rekan-rekan muda kita yang ketika kita lihat mungkin ada yang hari ini masih belum hadir, tidak hadir, yang tidak aktif, yang sudah lama tidak beribadah dalam perkuliahan, persekolahan, pekerjaan, usaha, ataupun ada teman-teman yang kita tahu mereka sakit. Kita berdoa tetap memiliki iman yang kuat dan relasi yang dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sama-sama berdoa menyerahkan kepadamu setiap jemaat Tuhan, terutama anak-anak muda yang ada, yang kami kenal, yang mereka yang ada di PW yang sudah lama tidak hadir ya Tuhan, dalam segala persoalan mereka. Entah mereka yang mengatakan mereka tidak memiliki teman di tempat ini, mereka ada hubungan relasi yang kurang baik, ada yang sakit penyakit, persoalan-persoalan mereka di dalam sekolah, kuliah, pekerjaan. Tuhan yang menjamah semuanya, Tuhan yang bekerja. Biar dalam segala persoalan, setiap anak-anakmu ini terus bersandar kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menyertai selalu anak-anakmu. Dan Tuhan memakai kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Ketika kami dalam seminggu kemarin belajar tentang kasih, biarlah kami boleh menjadi agen kasih-Mu. Kami menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu untuk teman-teman kami. Mengasihi mereka ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami menyerahkan hal ini. Amin. Ya silakan duduk teman-teman. Kita akan memperhatikan beberapa warta tambahan. Ya kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Con-con. Ada? Ya, tapi saya juga senang ada yang teman-teman yang sudah lama kemarin-kemarin tidak hadir, terus hadir kembali bersama kita. Kalau kita lihat kanan kiri kita ya, biasa kemarin 40-an, hari ini kita kurang lebih ada 60-an teman-teman. Ada teman-teman yang sudah lama tidak hadir. Kiranya terus tetap kita boleh setia di dalam beribadah dan kita juga boleh mengajak teman-teman yang lain yang sudah lama kita tahu tidak datang beribadah untuk beribadah bersama. Dan ada berita duka cita telah kembali kepada Bapa di surga, Ibu almarhumah Ibu Sumirna. Beliau jemaat KAU 3, kemarin sudah dikremasi di Cilincing, segenap hamba Tuhan, BPJ. Kita semua sama-sama turut berduka cita. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan penghiburan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Nah, teman-teman ada yang pernah ikut donor darah? Ada yang sudah daftar? Satu doang? Oke. Itu masih ada baru 40-an lebih kemarin yang daftar. Mari teman-teman boleh sama-sama daftar jika memang bisa untuk mendonor. Nanti Sabtu 5 November jam 8 sampai dengan jam 11. Mari kita siapkan diri kita, istirahat yang cukup, jaga kesehatan. Sehingga kita juga bisa berbagi berkat untuk bersama, untuk donor kita, darah kita. Untuk pemberkatan nikah,
ada Cici Koko kita gitu ya. Nanti Antonius dan juga Monica Gunawan. Sabtu 19 November ya, di bulan depan. Mari kita sama-sama berdoa untuk mereka dalam segala persiapannya. Dan jika ada rekan-rekan yang keberatan atas rencana pernikahan, dapat menghubungi hamba Tuhan. Mari kita sama-sama lihat video promosi Natal, teman-teman. Teman-teman kita yang terus mereka sama-sama udah mempersiapkan semuanya. Mendoakan semuanya. Sehat. Biarlah kita tahun ini bisa sama-sama Natal secara langsung di tempat ini, teman-teman. Kita siapkan diri. Dan untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan ini, saya tidak tahu siapa aja, yang saya tahu itu Cencen tanggal 23/10. Tapi kalau ada yang lain, kalau nggak salah ada Aurora Cindy. Tapi apa hari ini Cindy-nya beda ya. Oke, yang lain yang berulang tahun, yang ada namanya ataupun tidak tertulis namanya, berulang tahun di bulan ini. Yuk guys, maju yuk. Yuk maju. Jen. Siapa lagi yang bulan Oktober? Yuk teman-teman. Masa cuma Cencen satu orang yakin nih? Yang lain gak ada lagi? Celia. Oke. Berdua saja? Siapa lagi? Berdua aja? Oh, Koko juga tuh. Kok Kelvin ya, Kok Kelvin. Ada lagi? Atau ada yang mau ngaku-ngaku bulan Oktober? Oke, jika tidak ada, yuk kita sama-sama berdiri, kita nyanyi untuk teman kita yang ulang tahun. Ya, Musa boleh membagikan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, selamat ulang tahun untuk Kok Kelvin, Cencen dan juga Seli ya. Oke, mudah-mudahan kasih Musa untuk berdoa untuk rekan-rekan kita. Kita berdoa ya. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepada Allah sebagai pemberi hidup. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan sudah memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini. Tambah-tambahkan berkat, kasih sayang dari Allah, dan iman yang terus bertumbuh dalam kehidupan mereka untuk melayani. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita sama-sama tetap berdiri. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini, teman-teman. Doksologi dan doa berkat oleh hambanya. Pendeta Bobi Masa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang
Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukan firman yang telah engkau dengar dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah yang Maha Tinggi dan damai sejahtera di dalam Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kita sejak hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. 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 Silakan duduk. Teman-teman jangan pulang dulu ya karena kita mau merayakan HUT PW yang ke-10. Yeay! Karena ini perayaan jadi teman-teman yang di belakang boleh maju ke depan yuk, maju ke depan yuk. Maju yuk, maju. Ayo jangan malu-malu. Maju. Maju. Ayo dong maju dong. Ini yang di belakang itu. Yang cewek-cewek di belakang boleh maju. Ayo. J, maju J. Justin juga maju. Yuk Vanes. Oke, sini Gap. Turun aja Gap. Yang di belakang Koteo juga maju. Ayo Diki. Turun aja Gap. Yuk. Maju yuk, boleh maju. Oke, kita sama-sama merayakan HUT kita yang ke-10. Oke. Kita mengundang Gembala Sidang untuk sama-sama boleh ke depan. Guru musik Sharon, mana guru musik Sharon? Guru musik Theo juga. Guru musik Theo. General Manager Theo. Ayo. BPJ, Kok Kevin, Kok Kelvin, perwakilan BPJ yang sama-sama hadir hari ini. Pengurus, Cencen, pengurus Sylvia, boleh maju. Diki. Oke. Perwakilan dari BPJ boleh memberikan kata sambutan 1-2 kata-kata. Siapapun. Ayo boleh sweet dulu boleh. Belum menang kan tadi. Direkam ya? Direkam. Ngomong apa ini? Shalom dulu ya, shalom. Ada amin. Saya punya jubir di sebelah saya. Apalagi? Ngomong apa lagi? Oke, terima kasih. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada PW, ulang tahun yang ke-10. Luar biasa ya, 10 tahun ya. Dalam kesempatan kali ini saya mewakili BPJ mengucapkan selamat ulang tahun buat rekan-rekan PW semua. Berarti yang ulang tahun banyak nih ya. Tadi harusnya maju semua sebenarnya. Jadi nggak cuma saya ya gitu ya. Gitu. Saya mengutip dari 2 Timotius 2 ayat 22. Di sini adalah sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, dari situ kita lihat kemarin tadi juga sudah didoakan 28 Oktober Sumpah Pemuda. Besok reformasi, lah tengah-tengahnya ulang tahunnya PW, luar biasa loh. Luar biasa buat PW ini. Harus ada rombakan gitu ya, gitu. Dan tadi juga sudah disampaikan firman hari ini, saya ulang lagi karena bagus banget ya.
berjalanlah dengan anugerah Tuhan. Ada 3, apa aja? 1, 2. Kasih hadiah, saya kasih hadiah masker itu tadi 1 kotak. Yang bisa jawab. Yang pertama adalah merenungkan firman Tuhan. Ya, itu juga inline dengan Mazmur 119 ayat 7. Tertuliskan, dengan apakah iman muda mempertahankan kebenarannya, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, yang kedua mengimani Tuhan. Yang ketiga adalah memiliki pengharapan yang kekal. Titipan yang disampaikan dari BPJ adalah semakin setia dan semangat menjadi murid Kristus dan terus menjadi saksi kemuliaannya. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Selamat ulang tahun sekali lagi. Terima kasih. Saya kelewat. Hana sama guru Injilnya dia ke depan juga. Iya. Oke. Pausa Hana. Oke, kita minta Diki untuk menyalakan lilinnya. Kita sambil nyanyi teman-teman, kita berdiri yuk. Happy birthday PW. Happy birthday PW. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday PW. Happy birthday PW. Yang ke-10. Happy birthday PW. Ke-10. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday PW. Ya, berhubung lilinnya seperti itu, takutnya meleleh, kita kebas lilinnya, kan nggak boleh tiup. Jadi majuan yuk kita kebas lilinnya yuk. Kebas lilinnya. Kebas lilinnya. Kebas lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bawa, bawa, satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Iya, 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 iya. Ya. Oke. Potong kue? Kuenya mana pemotong? Doa dulu ya, doa dulu. Ya, mudah-mudahan kasih Musa. Yuk mari rekan-rekan kita berdoa ya. Sungguh besar Engkau dalam hidup kami Tuhan. Di ulang tahun PW yang ke-10 ini kami datang menaikkan pujian dan doa syukur untuk pertolongan Tuhan yang telah memimpin PW selama 10 tahun. Sekalipun di masa-masa sukar, di masa-masa pandemik, kami masih bisa datang dan menyembah Allah. Kalau hari ini kami bisa merayakan HUT itu karena kemurahan Tuhan saja. Ajar kami agar tetap setia, keluar dari zona nyaman kami, dari kebiasaan hidup kami yang terkukung dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kami ingin sebagai orang-orang muda dapat hidup dengan benar di hadapan Allah, karena masa depan kami terjamin ketika Tuhan ada dalam hidup kami. Berkati persekutuan PW terus maju dan berkati semua rekan-rekan agar tetap setia melayani Allah. Di ulang tahun yang ke-10 ini kami ingin terus melangkah bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Demi nama Yesus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin.